Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Gana Santoso dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan. Di pertemuan perkuliahan yang keempat telah dijelaskan 3 prinsip dari 7 prinsip pendirian Muhammadiyah. Yang pertama, manusia harus bertauhid. Yang kedua, manusia hidup hendaknya harus bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup di masyarakat dalam menuju hidup yang bahagia dan sejahtera, yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kemudian kita disuruh untuk menjabarkan tentang 3 prinsip ini yang berkaitan dengan prinsip yang kedua, yaitu manusia hidup hendaknya harus bermasyarakat. Menurut pendapat saya, dari prinsip yang kedua ini, yaitu Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala urusan hidup umat manusia, antara umat manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan dirinya sendiri, dan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat adalah perkara yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, tentu dengan segala konsekuensi yang terdapat di dalamnya. Berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat bukan merupakan alasan bagi seseorang untuk menghindari lalu menarik diri untuk bergaul di tengah masyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup bermasyarakat dan menghadapi berbagai konsekuensi yang harus ditanggungnya. Karena ajaran Islam juga telah banyak membekali pengikutnya dengan seperangkat ajaran tentang bagaimana menempatkan diri di tengah masyarakat. Yang pertama, kita harus menerima kebaikan dan memaafkan kesalahan. Adalah salah satu adab dalam bermasyarakat. Yang kedua, membangun komunikasi yang sehat dibutuhkan dalam hubungan lintas generasi, misalkan antara yang muda dan yang tua, antara keluarga, dan antara pemeluk agama. Membangun komunikasi yang sehat adalah sebuah bukti dari penerapan surat Al-Hujurat ayat 13, yang dimana di dalamnya dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan perbedaan. Namun, perbedaan tidaklah menjadi momok yang momok pada sebuah perpecahan. Perbedaan hendaknya menjadi tantangan untuk saling mengerti dan memahami antar satu sama lain. Salah satunya dengan terbangun komunikasi yang sehat antara manusia dengan lainnya. Kemudian di prinsip yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan ketertiban hidup di masyarakat dalam menuju hidup yang bahagia dan sejahtera, yang hakiki di dunia dan akhirat. Menurut pendapat saya, masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong. Bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh setan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian nabi, oleh nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Seperti dijelaskan di surat Al-Imran ayat 19, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, yakni syariat yang dibawa oleh para rasul dan dibina atas dasar ketauhidan. yakni syariat yang dibawa oleh para rasul dan dibina atas dasar ketauhidan.
masing-masing ketauhidan. Masing-masing umat Yahudi dan Nasrani saling berselisih tentang agama yang dimaksud. Masing-masing agama yang dimaksud itu hingga mengakibatkan mereka melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Perselisihan yang terjadi di antara mereka itu bukan disebabkan oleh ketidaktahuan mereka, karena mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi lebih disebabkan karena rasa iri dan dengki mereka. Biarkan orang yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah, nanti perhitungan Allah yang cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.